datang dalam acara kami bersama SMC Rumah Sakit Telogorejo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Telogorejo yang telah mengadakan acara ini. Perkenalkan, nama saya Audi. Saya sendiri adalah OD, orang dengan epilepsi, dan juga merupakan salah satu pasien dari Rumah Sakit Telogorejo. Sebelum kita lanjut lebih panjang lagi, saya ingin menyapa dulu narasumbernya pastinya yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD Spesialis Bedah Saraf. Halo, selamat sore Prof. Zainal. Selamat sore Audi. Apa kabarnya Prof. Zainal? Baik semuanya, sehat. Terima kasih banyak ya Prof. Zainal atas waktunya ya Prof. Ya, sama-sama. Senang sekali acara ini. Iya, saya juga senang sekali ya Prof ya bisa bertemu kembali bersama Prof. Zainal. Oke, Prof. Zainal, jadi dalam webinar kita yang sebelumnya bersama Rumah Sakit Telogorejo, itu kan masih tertinggal banyak sekali pertanyaan dari para peserta ya Prof ya waktu itu ya. Iya, yang kita jawab itu hanya beberapa. Dan jadi kita akan membahas pertanyaannya itu pada saat ini Prof. Oke, ya. Oke. Ya, dari Prof. Zainal sudah ready ya, Prof ya? Siap. Oke, ya langsung aja nih ya, Prof ya. Pertanyaan ini sangat menarik semua dan sudah saya susun juga semuanya. Yang pertama dulu, Prof. Dari Ibu FY. Prof. Zainal, anak saya sudah 1 tahun 3 bulan minum obat epilepsi. Ketika itu, anak saya didiagnosis epilepsi saat usia 8 bulan. Apakah epilepsi berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Ini menarik nih, Prof. Ya. Oke ya, saya coba jelaskan. Pertama, bahwa diagnosa epilepsi itu menunjukkan bahwa si anak atau putri ibu itu mudah sekali mengalami serangan kejang. Ya, sehingga dari pemeriksaan dan dari melihat kejadiannya yang berulang didiagnosa sebagai epilepsi. Ya, epilepsi atau diagnosa epilepsi itu sendiri bukan sesuatu yang merusak. Akan tetapi kalau serangannya, jadi yang mengganggu otak dan menyebabkan kerusakan yang terus bertambah di otak si anak itu adalah serangan kejangnya. Kita tahu bahwa pada saat terjadi serangan kejang itu dibutuhkan oksigen yang jumlahnya besar, dan pada saat terjadi serangan kejang itu penggunaan oksigen di otak itu meningkat sekali, padahal di saat yang sama biasanya pada saat serangan si anak itu menahan nafasnya. Ya, sehingga kita kadang melihat cerita dari orang tua bahwa anaknya kejang berlama-lama sampai badannya jadi kebiruan misalnya. Kebiruan itu petunjuk bahwa pasokan oksigen ke tubuh si anak itu terganggu. Ya, sehingga berubah warna jadi kebiruan. Nah, di otak keadaan kurangnya oksigen ini menyebabkan kerusakan pada sel otak yang kalau itu terulang terus maka akan menambah jumlah sel otak yang mengalami kerusakan dan kerusakan itu tidak kembali lagi. Ya, jadi kerusakan itu bisa menetap. Sehingga dikatakan ya di banyak tulisan dari penelitian, anak-anak di saat masa perkembangan otak, di saat masa tumbuh kembang yang paling penting yaitu di bawah 5 tahun, kalau dia serangan kejang atau serangan epilepsinya itu berulang terus, sulit untuk dikontrol dengan obat-obatan, nanti akan berakhir masuk ke keadaan yang dikenal dengan retardasi mental. Ya, retardasi mental itu tidak akan bisa kembali lagi kalau sudah terjadi. Ya, jadi usaha untuk mengatasi serangan kejang pada bayi dan anak itu harus lebih agresif. Harus benar-benar dilakukan betul-betul sampai kejang itu terkontrol baik. Kalau tidak maka berakhir ke atau masuk ke keadaan yang namanya retardasi mental yang kerusakan itu tidak bisa kembali lagi. Begitu Audi.
Begitu, iya, iya. Itu sangat menarik ya Prof ya, terutama yang tadi Prof bilang tentang retardasi mental ya, dan itu masih Betul. banyak sekali yang belum diketahui oleh para orang tua. Ya. Yang berikutnya Prof, ini juga unik nih Prof. Saya dari Lampung, anak saya harusnya sudah waktunya kontrol dengan Prof Zainal. Apakah kami bisa konsul jarak jauh? Kami mencari obat yang susah dan dimohon penjelasannya Prof, karena obat anak saya susah juga didapat di Lampung. Ini informasi yang sangat penting juga bagi para pasien dari Rumah Sakit Telogorejo ya Prof. Bisa dijelaskan Prof? Kita kan tahu semua di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, ada pandemi, ada COVID-19, ya, sehingga banyak sekali pelayanan rumah sakit pelayanan yang tidak emergensi khususnya itu untuk sementara ditunda. Pertama itu. Tetapi itu kan mulai bulan Maret. Sejak 1 bulan terakhir ini itu kebanyakan rumah sakit sudah memulai lagi pelayanan untuk pasien-pasien non-COVID, pasien-pasien yang tidak emergensi, khususnya untuk pasien epilepsi misalkan, karena obatnya tidak bisa ditunda lagi, maka bagi yang masih kesulitan untuk transportasi karena banyak daerah masih menyelenggarakan pembatasan berskala besar atau berskala sedang atau kecil pun, maka banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan termasuk Rumah Sakit Telogorejo itu sudah melakukan pelayanan online. Online. Ya. Jadi sejak 1 bulan ini termasuk diri saya itu 1 minggu sekali sudah memulai pelayanan untuk pasien-pasien yang tidak mungkin untuk hadir, ya. Itu apalagi pasien itu cuma sekedar melanjutkan obat. Jadi dengan sistem online itu nanti rumah sakit bahkan akan membantu untuk si pasien mendapatkan obat yang diresepkan dokter, dan obat itu akan dikirim ke alamat pasien. Tentu ada tambahan biaya untuk itu. Yang berikutnya nih Prof, anak saya sudah selesai pengobatan selama 2 tahun dan sudah lepas obat. Setelah lepas obat, anak saya kembali kambuh lagi Prof. Bagaimana mengenai hal itu Prof? Ya, jadi itu terkait dengan mungkin informasi yang didapat dari tenaga medis atau dari dokter yang sebelumnya kurang lengkap. Ya, jadi kita tahu kadang jadi pertanyaan orang tua, anak saya mesti minum obat sampai kapan gitu kan. Jadi dengan obat yang diminum, pertama adalah tujuan dari pengobatan membuat supaya serangan itu berhenti. Ya, kadang sulit untuk mendapatkan obat atau kombinasi obat yang tepat sehingga bisa membuat serangan itu berhenti. Butuh waktu. Ya. Jadi tugas kita pada saat ketemu dokter dan tugas dokter saat ketemu dengan pasien adalah kita mencoba untuk bisa menemukan jenis obat, ya, dosis obat, dan kalau obat itu dibutuhkan lebih dari 1 adalah kombinasi obat yang paling pas untuk seorang pasien berdasarkan bentuk serangannya, jenis serangannya, terus juga frekuensi serangannya. Semua itu jadi pertimbangan yang memudahkan untuk obat itu dikonsumsi. Kalau sudah ditemukan jenis, dosis, dan kombinasi obat yang tepat, di mana kalau obat itu diminum teratur, maka serangan itu menjadi tidak terjadi, istilahnya terkontrol epilepsinya, maka tanggung jawab kita bersama untuk konsumsi obat itu harus diteruskan minimal, ya, dulu disebut 2 tahun. Tapi penelitian kedokteran akhir-akhir ini menyatakan 2 tahun tidak cukup. Minimal 3 tahun tidak ada serangan kejang, ya, tidak ada serangan epilepsinya, 3 tahun berturut-turut, maka dokter dibolehkan untuk secara perlahan, jadi tidak boleh langsung tiba-tiba di stop, tapi sedikit demi sedikit diprogram obat itu diturunkan pelan-pelan. Nah, dengan program seperti ini, itu yang didapat hasilnya adalah bahwa dari 100 pasien misalnya,
ada 100 pasien yang sudah mengkonsumsi obat dan tidak kambuh setidak-tidaknya 3 tahun, kemudian dokter memulai program untuk menurunkan obatnya perlahan-lahan, maka hasilnya adalah separuh dari pasien tadi. Jadi kalau itu 100 orang, berarti ada 50 pasien yang meskipun obatnya diturunkan pelan-pelan, dia tetap baik, tidak ada serangan. Sampai obatnya berhenti pun seperti itu, tapi itu hanya 50%, separuhnya. Artinya apa? Bahwa ada 50% pasien lagi, ya, sisa dari yang separuh tadi, yang setiap kali obatnya dikurangi, dia akan kambuh lagi. Jadi ada 50% kemungkinan untuk bisa lepas dari obat. Tidak ada jaminan bahwa putra kita, ya, atau pasien kita itu termasuk dalam kelompok yang bisa lepas dari obat. Kalau pada saat dicoba dikurangi dosisnya, pada awalnya baik terus, tapi pada suatu saat kemudian terjadi kekambuhan, artinya obat yang sebelumnya, dosis yang sebelumnya itu mesti kembali dilanjutkan lagi, ya. Dan satu hal yang kita mesti menjaga tadi, kan kekhawatiran orang tua adalah nanti obat yang diminum jangan-jangan bisa merusak organ tubuh tertentu. Yang ditakutkan seringkali adalah ginjal dan hati, ya. Itu yang selalu dikhawatirkan. Kenapa? Kita tahu bahwa semua obat-obatan apapun yang kita minum nanti akan diolah oleh tubuh kita, diubah bentuknya oleh hati kita, untuk supaya nantinya akhirnya obat itu dikeluarkan melalui saluran kemih, melalui air seni, artinya lewat ginjal kita. Jadi ginjal dan hati adalah organ tubuh yang mendapatkan kerja lebih atau beban kerja yang lebih di saat ada obat yang kita minum. Jadi anjurannya, ya, pertama bahwa selama obat yang diminum itu dosisnya itu diberikan atau diminum sesuai dengan anjuran dokter, tidak akan terjadi kerusakan atau gangguan. Akan tetapi tetap saja dianjurkan semua yang minum obat jangka panjang, yang sakit epilepsi, yang sakit hipertensi, yang sakit gula ataupun yang lain, dianjurkan semua itu sekali 1 tahun. Jadi dianjurkan setahun sekali untuk memeriksakan darah, untuk memeriksakan diri, check up, diambil darahnya untuk dilihat, dievaluasi fungsi hati dan fungsi ginjalnya. Sangat menarik ya Prof ya, tadi juga Prof bilang tidak mengalami serangan selama 3 tahun, dan ini pun juga sebenarnya saya kurang tahu ya, beliau itu menceritakan tentang anaknya yang pengobatan selama 2 tahun tidak kambuh lalu lepas obatnya, itu atas saran dari pihak medisnya atau karena pengetahuannya sendiri yang 2 tahun tidak kambuh jadi lepas obat sendiri, Prof? Ya, tapi yang pasti tidak ada jaminan bahwa setelah 2 tahun sembuh atau 2 tahun bisa lepas obat dan aman, belum tentu. Karena hanya 50% pasien yang punya kesempatan itu. Betul. Iya, saya sering mendengar itu juga ya, Prof ya. Menarik ya, Prof ya. Dan ini juga ada yang menarik lagi ya, Prof ya. Masih mengenai anak, tapi kalau menurut saya ini bukan hanya untuk anak sih ya, Prof ya, keluhannya. Jadi beliau mengatakan anak saya usia 4 tahun dan masih mengkonsumsi obat. Kenapa anak saya jika jam tidurnya kurang dari 1 jam, anak saya kaget-kaget? Apakah ada pengaruh dengan durasi jam tidur dan serangan ini? Betul ya Prof ya, ini kayaknya untuk segala usia ya Prof ya? Ya. Oke, ya, kalau bisa saya jelaskan. Jadi dengan obat yang diminum rutin, epilepsinya sudah terkontrol. Ya, artinya tidak ada serangan. Akan tetapi ada kondisi atau keadaan yang bisa memicu munculnya serangan itu lagi, meskipun bentuknya mungkin lebih ringan. Ya, antara lain situasi atau keadaan itu adalah kondisi kelelahan antara lain. Ya, kondisi kelelahan, lalu kondisi perubahan pada pola kebiasaan tidur. Ya, selain hal-hal yang sifatnya individual, ada yang mudah kambuh kalau itu pas kondisi lapar.
ya kelaparan, terus kondisi kedinginan, kondisi kepanasan, kelelahan, rasa cemas, semua itu bisa menjadi pemicu. Itu. Nah, satu hal yang kita mesti mengontrol terutama terkait dengan tadi tidur tadi ya. Tadi kan ditanyakan kalau tidurnya siang kurang. Jadi Betul. kita dianjurkan penyandang epilepsi itu untuk mempunyai pola atau jadwal tidur yang usahakan stabil setiap harinya. Jadi yang lebih penting itu bukan lamanya tidur harus lama, tetapi adalah kebiasaannya. Jadi teraturnya. Saya ya atau siapapun boleh tidurnya itu sehari hanya 5 jam, itu cukup ya 5 jam. Akan tetapi kalau saya tidur setiap hari, ini saya sendiri jam 1 malam tidur sampai jam 5 pagi misalnya ya, jam 12 malam sampai jam 5 pagi itu 5 jam, dan itu setiap malam seperti itu artinya teratur. Jadi walaupun tidur saya 8 jam, tetapi kalau hari ini saya tidur jam 8, besok jam 10, lusa jam 12, ya itu akan mengganggu dan sering menyebabkan kekambuhan pada penyandang epilepsi. Yang penting adalah bukan lamanya jam tidur, tapi teraturnya tidur itu. Jadi jam berapa otak kita itu harus mulai istirahat, dan jam berapa otak kita boleh aktif lagi, itu usahakan itu dibuat jadwal yang tetap setiap harinya. Itu anjuran untuk penyandang epilepsi supaya tidak mudah kambuh. Jadi pola hidupnya itu harus teratur ya Prof ya, bukan hanya pola jam minum obat ya Prof ya? Ya. Iya, betul ya Prof ya. Ya, ini yang berikutnya Prof. Apakah ada pantangan untuk mengurangi kejang berulang, dan apakah ada lifestyle khusus untuk OD? Bagaimana Prof? Oke, jadi kalau soal makanan itu mungkin sifatnya individual ya, tetapi yang harus kita pahami bersama, obat yang kita minum dengan jam yang tetap itu punya tujuan agar di dalam darah kita, ya di dalam darah penyandang epilepsi itu ada kadar obat tertentu, kadar obat dengan level tertentu yang stabil setiap saatnya. Makanya dianjurkan kalau itu memang sehari harus 2 kali, maka jaraknya adalah 12 jam. Kalau yang dimaksud 3 kali sehari itu artinya berjarak 8 jam. Semua itu diatur karena setiap jenis obat itu mempunyai waktu tertentu sebelum obat itu kemudian dikeluarkan lewat air seni kita. Jadi ada obat yang bisa bertahan 24 jam, itu maka cukup diminum 1 hari sekali. Tapi kalau obat itu bertahan kurang dari 10 jam, mungkin perlu diminum 3 kali. Tapi kalau obatnya bisa 12 jam, maka cukup diminum 2 kali misalnya. Jadi itu bukan sekedar keinginan dokter atau keinginan pasien, karena tiap jenis obat seperti itu. Nah, dengan meminum dengan jadwal-jadwal tertentu itu diharapkan maka epilepsinya menjadi terkontrol terus, karena di dalam darah orang itu setiap saatnya ada obat yang kadarnya itu stabil. Nah, yang terjadi terkait dengan makanan tadi, kita tahu ada beberapa jenis bahan makanan yang kalau dia itu bercampur dengan obat, maka dia bisa mengurangi khasiat obatnya. Ya, yang sering dan umum itu adalah air susu, kita tahu. Ya, kalau anak-anak kan anak-anak pasti minum air susu, nggak ada anak yang nggak minum susu kan. Bukan tidak boleh minum susu, tetapi diatur supaya jangan sampai antara obat dengan air susu ini bertemu di dalam lambung. Jadi dibutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk obat itu diserap sempurna masuk ke tubuh kita di dalam lambung. Jadi minimal jarak antara obat yang diminum dengan air susu yang diberikan diusahakan lebih dari 1 jam. Boleh obatnya dulu, boleh air susunya dulu. Satu lagi bahan makanan yang sering mengganggu penyerapan obat adalah air kelapa. Kita tahu zaman dulu kalau ada saudara atau keluarga kita itu keracunan,
Maka oleh ibu kita, salah satu cara untuk menyerap racun yang di dalam perut itu diberikan susu atau air kelapa. Jadi kalau dia ketemu dengan obat, air susu sama kelapa ini tidak bisa membedakan itu racun atau obat, sama-sama dianggap racun. Sehingga dinetralkan istilahnya. Terus saya mau tambahin dikit, Prof. Kalau misalkan yang tadi kan Prof membahas jam minum obat kan, ada yang 8 jam, 12 jam, atau sehari sekali 24 jam ya Prof ya. Kalau misalkan pasien ini terlambat minum obat 1 jam atau kecepatan 1 jam, nah itu tidak masalah atau bagaimana ya Prof ya? Tadi kan tujuan kita itu berusaha mempertahankan supaya kadar obat yang ada di dalam darah itu stabil. Jadi diperbolehkan, kan kadang kan kita tidak bisa menepati waktu secara matematis betul eksak jam sekian. Ya. Betul. Jadi dibolehkan kalau seandainya terlambat atau lebih awal itu tidak lebih dari 1 jam dari kebiasaannya. Ya, kalau terlambat jangan lewat 1 jam, kalau terlalu dini juga jangan lewat 1 jam. Tujuannya adalah menjaga stabilitas kadar obat yang ada di dalam darah si pasien. Apakah bahaya pecah pembuluh darah di wajah setelah kejang? Bagaimana penanganannya? Ya, jadi kalau kita kambuh, maka salah satu yang mungkin terjadi saat kambuh adalah karena kita itu kelojotan, maka bisa terjadi wajah kita, tangan kita, bahu kita, badan kita, semuanya bisa kebentur. Ya, kalau terbentur bisa memar. Ya, tapi itu semua adalah di luar kepala, di luar otak kita. Jadi bahayanya adalah bahaya ada cedera, ada luka. Dan luka itu memar nanti akan sembuh sendiri. Jadi bukan sesuatu yang membahayakan. Ya, tidak ada hubungan kambuh ini dengan pembuluh darah yang di dalam otak, nggak ada. Oh, ya, tidak ada. Pembuluh darah di wajah, di bahu, di lengan, kalau kebentur kan terus menjadi memar, bengkak, ya nanti akan sembuh sendiri. Tunggu aja beberapa jam atau beberapa hari, gitu. Oke, ya Prof. Untuk yang berikutnya, ini juga yang menjadi kebiasaan saya ini Prof ya. Tapi ini pertanyaannya juga dari pasien lain ya Prof ya. Apakah minum obat setelah atau sebelum minum kopi dapat mengurangi keefektifan dari obat itu sendiri? Ya ini masalah saya juga Prof, karena saya juga adalah penggemar kopi Prof. Ya, bagaimana Prof? Jadi gini, kan kita ingin obat yang kita minum itu, dosis yang diberikan dokter itu betul-betul efektif dan efisien. Artinya berusaha agar semua, misalkan obat itu di dalamnya terisi 100 mg zat aktif, misalkan zat obatnya ada 100 ml. Kita ingin betul-betul 100% dari 100 mg itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Dan jalan terbaik adalah memberikan suasana lambung yang netral. Ya, agar obat itu bisa terserap semuanya. Jadi memang ya suka kopi boleh, suka apa, minuman soft drink dan sebagainya boleh. Tetapi usahakan mengurangi kemungkinan agar tadi kadar obat yang diminum itu menjadi sebagian tidak terserap karena ada zat-zat lain yang bisa mengganggu. Jadi ya boleh minum kopi, tapi obatnya diminumnya jangan sama kopi gitu loh. Okay. Boleh minum soft drink, tapi minum obatnya jangan pakai soft drink pengantar obatnya itu loh. Iya betul. Saya rasa gitu Mbak Audi. Oke, ya itu pengetahuan buat saya juga ya Prof. Boleh semuanya ya, tapi kita ingin jangan sampai kadar obat yang masuk ke tubuh kita itu menjadi berkurang karena reaksi dengan adanya zat lain di dalam minuman kita. Untuk yang berikutnya nih Prof, ini pertanyaan ke-8 ya dari seorang ibu yang bertanya kalau anaknya itu usia 17 tahun, riwayat kejangnya sudah 7 tahun, obatnya diminum dengan baik Prof. Tapi terkadang 3-4 bulan sekali itu sering terjadi serangan. Nah, pertanyaannya, apakah karena pengaruh gadget? Karena anak saya selalu main game di handphone. Bagaimana Prof mengenai hal itu? Oke, jadi ini si ibu putrinya usia 17 tahun, ya, kan? Enggak putri atau putra ya ini ya.
Terus riwayat kejang sudah 7 tahun lebih. Artinya minum obat dengan teratur. Saya tidak tahu apakah muncul serangan 3-4 bulan sekali itu baru akhir-akhir ini setelah main HP tadi, atau dari dulu memang kejangnya sering kambuh sebanyak 3 atau 4 bulan sekali. Ya, jadi kenapa ini harus jelas bahwa penyakit epilepsi itu dikatakan terkontrol baik dengan obat. Ya, jadi kalau obat itu diminum teratur akan membuat betul-betul tidak ada serangan, ya, betul-betul tidak ada serangan, atau boleh ada serangan tidak lebih dari 1 kali tahun. Boleh ada serangan 1 kali setahun, ataupun kalau ada serangan itu ada bentuk atau jenis serangan yang disebut sebagai serangan yang tidak mengganggu. Ya, misalkan terjadi serangan itu di saat tidur singkat atau cuma sekedar terasa seperti mau kambuh terus tidak jadi. Ya, ada beberapa bentuk serangan yang disebut sebagai, bahasa Inggrisnya itu istilahnya non-disabling seizures. Ya, non-disabling. Jadi serangan yang tidak sampai mengganggu. Ya, itu boleh. Tapi kalau ada serangan apalagi kejang, apalagi sampai kejangnya itu lama, kelojotan gitu 3-4 bulan sekali, maka itu belum terkontrol namanya. Ya, kalau belum terkontrolnya itu akhir-akhir ini, maka dicoba lagi dievaluasi obat-obatnya. Kalau obat-obatnya nanti dilihat ternyata ada yang bisa diubah, dinaikkan dosisnya atau diganti kombinasinya, terus serangannya menjadi terkontrol, dalam arti tidak ada serangan atau boleh serangan yang tidak mengganggu tadi, ya, sekali setahun tidak lebih, maka dilanjutkan. Akan tetapi kalau obatnya sudah lebih dari 2 macam, itu tadi ya, kita sepakat secara internasional bahkan, kalau obatnya sudah lebih dari 2 macam, obatnya betul, dosisnya betul, kombinasinya juga sudah betul, diminum dengan betul, tetapi masih serangan berulang, maka kita bisa mengelompokkan pasien itu ke dalam kelompok yang memang disebut epilepsinya itu epilepsi yang sulit diobati, epilepsi yang bandel, istilahnya di kedokteran itu epilepsi yang refrakter. Kebal obat ya Prof ya? Kalau itu termasuk refrakter, maka anjurannya adalah yuk mbok dicoba dilakukan beberapa pemeriksaan, evaluasi, apakah fokus atau sumber epilepsinya itu bisa diketahui dengan yakin. Ya, di bagian otak yang mana begitu. Karena kalau sumber kejangnya bisa diketahui dengan yakin, ya, terbanyak yang sulit diobatin itu adalah yang kita sebut sebagai epilepsi lobus temporal. Dan untuk kasus yang sulit diobatin ini, maka cara lain untuk menghentikan kejang adalah dengan pembedahan. Begitu Audi. Begitu, iya. Iya, itu bagus sekali ya Prof ya. Apalagi sekarang itu kan lagi hits banget itu masalah gadget ya Prof ya. Betul. Nah, soal gadget tadi itu ternyata yang berpengaruh bisa memicu munculnya serangan bukan itu TV-nya atau HP-nya atau laptopnya, ya. Bukan, tapi adalah silaunya ternyata. Silau. Jadi sinar dari gadget itu akan menyebabkan iritasi silau, dan silau itu oleh penglihatan kita, mata kita akan langsung mempengaruhi aktivitas listrik di otak kita. Kita tahu seorang epilepsi itu problemnya ada pada aktivitas listrik otak yang berlebih, yang meletup konslet secara spontan. Ya, jadi usahakan boleh main gadget, tapi bagaimana supaya jangan sampai silau. Ya, kalau itu di ruangan yang gelap pasti lebih silau dari kalau ruangannya terang misalnya. Jadi
usahakan kalau bisa mengurangi silau dengan di ruangan yang terang. Kalau sebentar sama lama juga beda. Kalau lama pasti lebih menyilaukan daripada kalau bentar. Itu tadi. Terus kalau terpaksa sekali seorang misalkan memang sekolahnya sekolah komputer atau pekerjaannya di depan komputer atau mau nonton TV yang filmnya itu lama gitu 2 jam lebih nggak berhenti. Anjurannya bagaimana? Selain mengurangi intensitas ya sinar yang ada di layar gadget atau TV tadi, maka penggunaan kacamata warna gelap, warna redup itu dianjurkan untuk mengurangi silaunya tadi. Begitu, Audi. Iya ya Prof. Apalagi lagi di masa pandemi ini kan jadinya semuanya itu menggunakan gadget, menggunakan laptop ya Prof. Ya, jadi semuanya from home. Iya. Ya, study from home, work from home, semuanya melalui online, melalui layar gadget. Iya, jadi mau nggak mau ya Prof ya. Asal jangan silau. Jangan silau. Oke. Iya, baik Prof. Iya itu menarik ya Prof ya. Lalu yang berikutnya nih Prof, ini juga bagus sekali dan penting sekali ya. Apakah epilepsi dapat mempengaruhi kesuburan pria atau wanita? Karena pasien epilepsi harus mengkonsumsi obat jangka waktu lama. Iya, itu menarik sekali Prof. Bagaimana? Pertama, pengaruh pada kesuburan. Ya, selama ini kebanyakan obat-obat anti epilepsi itu sudah diteliti efek sampingnya apa. Kalau namanya obat itu sudah ada bukti penelitiannya. Ya, sebelum obat itu diedarkan, dapat izin untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, tapi kalau itu ramuan, itu herbal, masih tanda tanya. Ya, banyak yang belum diketahui. Tetapi kalau itu obat, sudah diketahui apakah obat itu berpengaruh pada tadi menyebabkan gangguan pada proses pembuahan janin dan sebagainya. Jadi kebanyakan obat anti epilepsi tidak menyebabkan gangguan. Ya. Kebanyakan obat epilepsi anti epilepsi tidak menyebabkan gangguan untuk proses pertumbuhan istilahnya sel telur baik pada pria maupun wanita. Ya. Yang terjadi adalah ya secara psikis seringkali hubungan suami istri itu kan bukan secara fisik saja, tapi ada faktor kejiwaan yang berpengaruh. Kejiwaan seseorang yang menyandang epilepsi ini sering memengaruhi tadi pada saat dia berhubungan sebagai suami maupun sebagai istri. Pengaruh kejiwaan ini lebih banyak berpengaruh selain tadi daripada pengaruh obat itu sendiri yang sering menyebabkan menjadi sulit untuk tadi kok sudah berkeluarga sekian tahun tapi tidak membuahkan hasil gitu. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan adalah kalau yang mengkonsumsi obat ini adalah si ibu. Ya, si ibu yang dia bakal hamil. Bahwa obat-obat anti epilepsi kebanyakan itu berpengaruh tidak baik, berpengaruh kurang baik pada kehamilan, pada janin. Jadi obat anti epilepsi punya pengaruh yang kurang baik pada janin. Nah, untuk mencegah pengaruh buruk obat anti epilepsi pada janin, itu sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan kegunaan obat yang namanya asam folat. Jadi ada obat sederhana vitamin sering ya namanya asam folat, di mana ini memang dibutuhkan oleh ibu hamil siapapun. Jadi ibu hamil dimanapun di dunia itu dianjurkan setiap hari menambah konsumsi asam folat itu sebanyak kecil sekali. Jadi dosisnya itu sekitar 400 mikrogram atau 0,4 mili. 0,4 miligram itu kebutuhan asam folat yang dianjurkan untuk setiap ibu hamil. Nah, di sisi lain, kalau ibu hamil itu seorang penyandang epilepsi yang harus mengkonsumsi obat-obat anti epilepsi setiap harinya,
maka dosis asam folat yang dibutuhkan untuk melindungi kehamilannya itu tidak cukup untuk 0,4 mili tadi. Dibutuhkan dosis 10 kali lipatnya. Jadi anjurannya adalah untuk agar kehamilan itu terlindungi dari pengaruh buruk obat-obat anti epilepsi, maka sejak awal merencanakan kehamilan itu si ibu dianjurkan menambah obatnya dengan konsumsi asam folat sebanyak 4 mg setiap hari. Ya, bukan 400 mikro atau 0,4 mili, tetapi 10 kali lipatnya, yaitu 4 mg setiap hari. Ini dosis yang diwajibkan untuk pertama, ibu hamil yang mengkonsumsi obat anti epilepsi, ibu hamil yang punya penyakit diabetes, kencing manis, itu sama. Jadi risiko ada gangguan pada proses pembentukan janin itu bisa dicegah dengan asam folat sebanyak 4 mg. Satu, ibu yang minum konsumsi obat anti epilepsi, kedua ibu hamil yang punya DM, yang ketiga adalah yang dianjurkan asam folatnya 4 mili tadi, ibu yang di dalam keluarganya ada riwayat melahirkan anak cacat. Jadi kalau seorang ibu yang di dalam keluarganya ada riwayat melahirkan anak cacat, dianjurkan mulai dari saat merencanakan hamil. Yang sering terjadi kesalahannya adalah si ibu itu datang ke dokter menanyakan ini di saat sudah terlambat menstruasinya. Kita tahu saat menstruasi itu berhenti, itu kehamilan sudah berusia 1 bulan. Ya, padahal otak anak kita, otak janin itu dimulai pembentukannya pada bulan pertama dari kehamilan. Jadi tidak boleh terjadi keterlambatan ini. Kalau memang suami istri ini menikah terus tidak KB, itu artinya dia merencanakan untuk hamil. Jadi dari awal harus sudah diberikan asam folat 4 mg itu, bukan menunggu kalau sudah terjadinya mensnya berhenti atau terlambat. Begitu, Audi. Prof, untuk yang berikutnya nih Prof ya, pertanyaan yang berikutnya ini banyak sekali ditanyakan oleh para orang tua. Para orang tua menanyakan hal ini mengenai anaknya. Apakah ada perbedaan epilepsi dan spasme infantil? Saya baru dengar tentang itu sih Prof. Bagaimana Prof tentang ini? Ya. Jadi pada bayi dan anak itu bentuk epilepsi sering beda dengan bentuk yang ada pada orang dewasa. Pada orang dewasa kan kita sering melihat orang itu tiba-tiba terjatuh, tidak sadar, terus mengalami kejang seluruh tubuhnya, kelojotan. Ya, walaupun ada bentuk-bentuk lain seperti misalkan tiba-tiba orang itu terdiam, bengong, atau seperti orang bingung, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu dia lagi apa, sesaat tapi terus tersadarkan lagi. Ya, itu ada juga seperti itu. Nah, pada bayi bentuk yang paling sering didapat kita lihat itu adalah yang disebut tiba-tiba di saat bangun tidur itu keempat anggota badannya itu seperti orang terkejut, terangkat semuanya begitu. Ya. Terangkat ekstremitas baik tungkainya maupun lengannya tiba-tiba terangkat. Itu disebut sebagai spasme. Kejangnya kan kayak ototnya ketarik gitu. Spasme karena itu terjadi pada janin, pada bayi. Pada bayi itu bahasa Inggrisnya infant. Jadi maka itu spasme yang terjadi pada infant itu bentuk epilepsi pada bayi ya seperti itu antara lain. Jadi spasme infantil adalah salah satu bentuk dari epilepsi. Tapi kalau epilepsi belum tentu spasme infantil. Ya, tapi spasme infantil itu epilepsi yang banyak didapatkan pada bayi. Oke, Prof. Jadi untuk yang berikutnya nih, Prof, sudah mulai masuk ke masalah kebal obat dan masalah bedah. Okay. Yang berikutnya, ini pertanyaan ke-11. Saya usia 20 tahun, terkena epilepsi sejak tahun 2015. Saat ini saya minum 4 jenis obat, tapi sampai sekarang masih sering serangan.
Serangan saya itu berupa hilang kesadaran dan perubahan tingkah laku, dan juga sering muncul aura di perut. Apakah saya termasuk pasien kebal obat? Betul, jadi sering kan jadi perdebatan tentang kapan sih seseorang itu disebut sebagai sulit diobati atau kebal obat. Sudah ada kesepakatan ya dari para ahli epilepsi bahwa bahwa 70% penyandang epilepsi ya, ini dilakukan penelitiannya bukan cuma dari satu tempat, dari berbagai tempat. 70% orang epilepsi itu cukup dengan mengkonsumsi 1 sampai 2 macam obat itu akan terkontrol baik, tidak kambuh lagi. Begitu, 70%. Artinya bahwa ada sisa 30% orang dengan epilepsi yang penyakitnya itu termasuk sulit diobati. Ya. Lah, kapan kita sebut sulit diobatin itu minimal obatnya sudah benar jenis obat epilepsi, obat anti epilepsi, ya, dosisnya sudah benar, diminum dengan benar, ya, dan lebih dari 2 masih kambuh, maka kita sebut epilepsinya sebagai epilepsi yang bandel, yang sulit diobatin atau disebut kebal obat. Tadi soal serangan itu seberapa sering, ini juga menjadi perdebatan. Seberapa banyak serangan itu bisa diterima. Nah, ini akan tergantung sekali pada sehari-hari kita ini siapa. Ya, pekerjaan kita apa? Pekerjaan orang itu. Ada satu pasien saya, ini kalau buat perbandingan, saya punya seorang pasien umurnya 25 tahun, dia kebetulan tidak sempat menyelesaikan pendidikan dasar. Jadi dia sekolahnya dulu SD tidak tamat. Sekarang umurnya 25 tahun. Sekarang ini dia mengalami serangan kekambuhan itu sekitar setiap bulan 1 kali. Ya. Jadi setiap bulan 1 kali kambuh. Saat saya mencoba berkomunikasi dengan keluarganya, dengan pasien yang bersangkutan, itu saya sampai pesan, mereka menganggap serangan yang 1 kali sebulan itu sudah biasa kok Pak Zainal, sudah biasa, selalu serangannya, ya paling serangan itu terjadi di depan kita, di rumah, ya. Kenapa di rumah selalu? Karena anak ini tidak sekolah, dia tidak punya pekerjaan, tidak bekerja, dan tidak punya keinginan tentunya untuk pada suatu saat dia punya karir tertentu. Sehingga dianggap oleh yang bersangkutan maupun keluarganya, sekali sebulan serangan itu, udah biasa, nggak ganggu kok. Gitu. Tetapi di sisi lain, bayangkan, saya punya pasien itu mahasiswa Fakultas Hukum yang selama kuliah 5 tahun, itu mengkonsumsi obat dengan teratur dan tidak pernah kambuh. Ya, ini cerita beneran. Selama 5 tahun kuliah minum obat tidak pernah kambuh. Terus lulus, ini ceritanya. Lulus, melamar pekerjaan, kebetulan cita-citanya pengen jadi lawyer. Dia diterima magang di satu kantor lawyer. Pada saat magang itulah, tidak tahu sebabnya apa, dia kambuh. 5 tahun nggak pernah kambuh, tiba-tiba terjadi 1 kali serangan di saat dia sudah diterima magang. Magang itu artinya lagi training gitu ya. Kejadian kambuh di saat magang itu menyebabkan dia tidak jadi diterima. Diminta untuk mundur, bayangkan. Jadi keluarga yang bersangkutan maupun si pasiennya sendiri menganggap serangan yang 1 kali terjadi dalam 5 tahun itu sebagai sesuatu yang menghancurkan karirnya dia. Ya, sama dengan kalau saya seorang dokter, ya, kambuhnya belum tentu setahun sekali, tapi terjadi kekambuhan di waktu yang tidak menguntungkan. Di waktu saya lagi praktek di depan pasien saya kambuh. Jadi tadi frekuensi serangan itu
tidak bisa ditentukan batasannya sekali setahun atau tergantung pada siapa kita. Sejauh mana kita mau mengatasi ini, ya. Jadi kalau memang ternyata sumber kejang pada seseorang itu bisa diketahui dengan pasti letaknya di mana dan tempat itu tempat yang aman untuk tindakan bedah, maka salah satu anjurannya adalah tindakan pembedahan pada epilepsi, apalagi kalau kambuhnya itu sering, ya, apalagi kalau orang itu pendidikannya tinggi sehingga cita-citanya juga tinggi untuk karir masa depannya. Saya menuju ke pertanyaan berikutnya ya Prof ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini masih ada hubungannya juga dengan spasme infantil, tapi ini berhubungan dengan bedahnya juga. Berikut pertanyaannya, anak saya didiagnosa spasme infantil. Sekarang usianya 11 bulan. Baru terapi obat epilepsi selama 5 bulan dan belum ada perubahan terhadap kejangnya. Obat epilepsinya sebanyak 2 macam. Apakah sebaiknya dilakukan bedah seperti yang Prof Zainal katakan bahwa lebih cepat lebih baik? Bagaimana tuh Prof? Usia 11 bulan. Jadi begini ya, bentuk epilepsi yang kita kenal secara umum itu ada 2 grup, 2 kelompok besar, yaitu epilepsi umum dan epilepsi parsial atau fokal. Kalau epilepsi umum itu dikatakan sebagai serangan epilepsi umum kalau sumber kejangnya itu tidak diketahui dari bagian otak yang mana, tetapi sumber kejang itu melibatkan seluruh otaknya. Jadi aktivitas listrik yang tidak normal, letupan konsletnya itu terjadi pada seluruh otaknya pada saat yang sama. Tetapi kalau satunya epilepsi parsial atau fokal itu titik awal munculnya serangan yang menyebabkan kejang tadi, aktivitas listrik itu berasal dari bagian otak yang tertentu. Bisa otak samping, bisa otak depan atau bagian yang lain, satu sisi kanan atau kiri. Ya itu epilepsi parsial. Serangannya bisa saja serangan walaupun awalnya parsial terus menjadi serangan yang kelojotan seluruh badan bisa. Jadi kalau hanya sekedar melihat serangannya tidak bisa kita membedakan apakah itu epilepsi umum atau epilepsi parsial. Kita harus melihat rekaman listrik otaknya. Namanya EEG. Jadi anjuran semua pasien epilepsi itu diperiksa EEG-nya. Kalau sekedar untuk membuktikan itu epilepsi atau bukan, jenis epilepsinya apa, maka cukup EEG yang direkam selama 30 menit. EEG rutin namanya. Akan tetapi kalau kita mau berusaha untuk menemukan sumber kejangnya itu dari bagian otak yang mana, apakah melibatkan seluruh otaknya atau hanya sebagian dari otak, maka dibutuhkan rekaman EEG yang kita sebut EEG jangka panjang, EEG long term. Jadi biasanya pasien dirawat inap selama beberapa hari, dipasang itu alat EEG di kulit kepalanya, dipasang semuanya, dan sengaja ditunggu. Dengan rekaman selama beberapa hari itu, sengaja menunggu sampai terjadinya beberapa kali serangan. Jadi si dokter berharap dengan direkam itu nanti terjadi beberapa kali serangan yang beberapa detik sebelum serangan itu terjadi, dokter akan bisa melihat dari bagian otak yang mana asal serangan itu. Itu namanya EEG serangan, EEG nginap atau EEG jangka panjang. Ya, bahwa memang belum semua rumah sakit atau fasilitas pelayanan itu memiliki EEG yang bisa merekam cukup panjang, ya. Kapasitas komputer hard disknya itu harus besar karena direkam selama beberapa hari. Selain itu juga ada videonya. Video ini merekam kalau sampai nanti terjadi serangan, bentuk serangannya seperti apa. Itu tadi. Nah, kebetulan kalau memang di pusat-pusat yang menyelenggarakan atau memulai tindakan bedah epilepsi, ya seperti di Semarang misalnya kita punya alat itu, ya.
Kita punya alat itu dan memang salah satu kegunaan paling penting dari alat EEG long term ini adalah untuk memastikan dari mana asal kejang seseorang itu. Apakah itu berasal dari bagian otak tertentu, apakah keseluruhan otak itu terlibat dalam serangan yang disebut epilepsi umum tadi. Begitu, Audi. Jadi pada spasme infantil sama. Kalau tadi kasusnya sulit diobati, ya, maka anjuran kepada orang tuanya selain juga mencoba lagi untuk mengganti kombinasinya, tentunya konsultasi dengan dokter, ya, dosis obatnya, kombinasi obatnya, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan EEG long term untuk bisa mengetahui apakah spasme infantilnya itu bagian dari suatu serangan epilepsi umum ataukah ada di dalam bentuk epilepsi itu. Ya, karena sering pada anak-anak itu bentuk serangan kejang tidak hanya satu macam. Epilepsi pada anak sering merupakan kumpulan dari beberapa bentuk serangan. Namanya sindrom epilepsi. Jadi layak untuk dievaluasi dari mana asal serangannya itu. Saya rasa begitu. Dan informasi tambahan juga ya, Prof. Kalau di Rumah Sakit Telogorejo itu tersedia untuk melakukan EEG long term ya, Prof, ya? Betul, ya. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Dan untuk yang pertanyaan berikutnya, apakah ada batasan usia untuk melakukan bedah epilepsi? Karena ini pertanyaannya ini adalah dari para pasien epilepsi itu yang usianya 50 tahun ke atas. Dan menjadi orang dengan epilepsi sudah lebih dari 30 tahun. Bagaimana, Prof? Oke, dia menyandang epilepsi lebih dari 30 tahun. Saat ini usianya 50 tahun. Sekarang tinggal problemnya apakah serangan yang terjadi itu masih belum terkontrol, ya, masih sering. Kalau serangan itu terus berulang, kita tahu maka akibatnya terjadi kerusakan otak yang terus bertambah. Selain bisa menyebabkan cedera saat serangan. Jadi kalau memang fokus kejangnya itu bisa diketahui dan tempatnya tempat yang memang memungkinkan tindakan bedah, maka kalau serangan yang terjadi itu memang dianggap mengganggu, pilihannya adalah operasi. Dan kita melakukan bedah epilepsi ini mulai dari usia kurang dari 1 tahun, ya, kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 50 tahun. Itu pasien-pasien total sekitar 700-an orang yang sudah menjalani bedah epilepsi di Semarang. Begitu, Mbak Audi. Jika pasca bedah sudah 2 bulan tidak kambuh, apakah boleh turun dosis obat? Dan bagaimana solusi atas masalah kecerdasan yang menurun? Ya, unik ya, Prof, ya pertanyaannya ya. Jadi kembali lagi, ini penyakit ini bukan penyakit yang diderita baru kemarin atau baru berapa 1-2 bulan yang lalu kan. Ini sakit yang sudah cukup lama diderita oleh yang bersangkutan selama bertahun-tahun. Jadi kalau sekarang kebetulan setelah operasi baru 2 bulan tidak ada serangan, saya rasa tidak ada seorang pun dokter yang menganjurkan ya untuk segera melepas obatnya, tidak. Ya, jadi minimal dari pengalaman yang kita lakukan di Semarang dan secara medis juga ada dasarnya, maka paling tidak kalau betul-betul serangan maupun aura, ya, rasa seperti mau kambuh yang tadinya muncul secara rutin setiap hari misalnya, sekarang tidak muncul dan pasien tidak kambuh, minimal 6 bulan tidak ada kekambuhan, baru dokter mulai berpikir, ya, kalau obatnya tadinya ada 4 macam atau 5 macam, maka mungkin akan dimulai mengurangi dosis dari sebagian obat-obatnya. Dokter yang mengatur itu, ya, bukan pasien itu maunya sendiri, bukan. Tapi rata-rata kebanyakan kita mengevaluasi itu pada saat 1 tahun setelah operasi. Jadi kalau seorang pasien betul-betul dalam 1 tahun pertama setelah operasi itu betul-betul tidak ada serangan, maka setelah itu dokter akan mencoba memulai program untuk mengurangi obat-obatnya perlahan-lahan. Ya, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung kondisi, ya, seperti apa
yang ada di pasien itu menurut evaluasi atau penilaian dokter. Dan dokter pun juga akan tidak serta-merta melakukan penurunan dosis, tapi dokter akan melihat antara lain adalah EEG, rekaman EEG pada pasien tersebut seperti apa. Saya rasa itu akan jadi pertimbangan. Ya, akan jadi pertimbangan ya. Jadi tidak segampang itu ya Prof ya, tidak secepat itu juga Prof ya dalam mengurangi obat, apalagi melepas obat ya Prof ya. Ya. Jadi gini, itu kan terlalu bahagia, euforia, saking senengnya 2 bulan kok tidak kambuh. Biasanya tiap bulan beberapa kali kambuh, sekarang nggak kambuh. Tapi jangan merasa bahwa obat itu sebagai beban, jangan sekali-kali. Bahwa pada suatu saat obat akan diturunkan, tapi jangan tergesa dan berkonsultasilah dengan dokternya. Oke Prof, ini pertanyaan yang terakhir Prof ya. Anak saya pernah mengalami kejang berulang hingga 50 kali lebih dalam 1 hari. Durasi kejangnya itu tidak lama. Lalu 2 bulan kemudian langsung melakukan bedah epilepsi. Pasca bedah epilepsi, anak saya tidak kambuh selama kurang lebih 1 tahun. Namun dalam waktu 6 bulan belakangan ini, setelah dosis obat diturunkan, anak saya kembali mengalami serangan namun tidak separah sebelum bedah epilepsi. Jadi sehari itu tidak sampai 50 kali serangan. Sehari itu paling hanya 3 sampai 5 kali serangan dengan durasi tidak lama. Nah, bagaimana dengan solusi seperti itu, Prof? Ya. Jadi kebetulan ini adalah peristiwa atau kasus yang ditanyakan pada saya oleh orang tuanya, ya, dalam mungkin beberapa bulan yang lalu. Saya tahu betul ini pasien yang sudah menjalani operasi. Pasien ini anak umur 3 tahun, yang muncul serangannya adalah saat usia 3 tahun itu pertama. Jadi serangan ini terjadi, anak ini mengalami kejang mulai dari satu sisi tubuhnya terus meluas ke seluruh tubuh. Ya, sering seperti itu, singkat sekali, serangannya singkat. Terus anaknya boleh sadar lagi. Tetapi sehari paling tidak bisa 30 kali serangan, Audi. Ya, tadi disebut 50 kali, pernah 50 kali. Terus setelah saya lihat dari data yang ada, foto MRI-nya, bentuk serangannya, itu mengarah kepada bagian otak kanan depan si anak ini. Jadi pada pemeriksaan foto MRI maupun pemeriksaan rekaman EEG yang sampai beberapa kan itu membuktikan sumber kejangnya ada di otak kanan depan si anak ini. Jadi serangan yang terjadi pada si anak ini pada saat obat itu diturunkan itu sudah berbeda. Pertama, beda frekuensinya. Dulunya sehari sampai 30 kali, 50 kali. Saat ini serangan itu hanya terjadi malam hari, saat tidur, tidak tiap hari, dan singkat hanya 5-6 kali di saat tidur berupa anak itu mengangkat lengan kirinya, terangkat gitu, terus terbangun, terus tidur lagi. Nah, ternyata persoalannya adalah tadi bahwa penyebabnya, pemicunya itu saat obat diturunkan dosisnya. Artinya bahwa anak ini belum saatnya, ya memang tidak ada cara untuk membuktikan apakah obat itu bisa dikurangi atau tidak, apakah harus dinaikkan karena anak ini berat badannya bertambah. Ya, jadi obat itu harus dihitung ulang pada anak-anak. Karena pertambahan berat badan, jadi terpaksa, artinya bukan terpaksa. Artinya saya menganjurkan untuk dosis obatnya ditambah dan serangan itu pun berhenti. Jadi saat ini sudah teratasi, tidak ada serangan lagi, tapi dengan dosis obat yang ditambah. Nanti kita akan coba mengevaluasi ulang, mencoba lagi untuk mengurangi dosis obatnya, mungkin paling tidak dalam waktu 1 tahun kemudian. Itu yang kita rencanakan ya pada anak ini. Tapi yang penting anak ini saat ini baik, dia bersekolah normal, aktivitas normal, semuanya berjalan baik. Hanya karena dengan obat yang diminum, dan obat yang diminum pun hanya 2 macam, Audi. Ya, tadinya ada 4 macam, sekarang hanya 2 macam. Sekali lagi, jangan khawatir atau terlalu khawatir tentang apakah obat yang diminum nanti akan merusak organ tubuh seperti ginjal dan hati. Karena itu bisa kita buktikan. Ya, kita bisa buktikan itu.
di laboratorium dimanapun kita bisa minta tolong periksa darah untuk evaluasi fungsi ginjal dan fungsi hati. Itu sebagai dasar kita untuk menilai apakah ada gangguan fungsi hati atau ginjal, ya. Gitu. Selama obat itu diatur oleh dokter dosisnya, insya Allah tidak akan ada gangguan. Tapi kalau mau dibuktikan dengan itu tadi pemeriksaan. Saya mau tanya lagi ya mengenai yang tadi kan Prof bilang itu karena pertambahan usia atau bobot badan itu juga pengaruh ya Prof ya? Betul. Jadi pada anak-anak itu kan pasti terjadi pertambahan berat badan. Beda dengan orang dewasa yang sudah stabil. Anak-anak itu tumbuh. Jadi jangan sampai lupa untuk menghitung ulang dosis obat. Jangan sampai orang tua setelah berkonsultasi dokter, kemudian dosis obat sudah ditemukan yang tepat, sudah cocok, terus berlangsung sampai lebih dari 1 tahun, kemudian kok kambuh lagi. Ternyata pemicu kekambuhannya adalah dosis obat yang kurang dibandingkan dengan berat badan yang saat itu. Ya, jadi dianjurkan kapan dilakukan evaluasi ulang untuk menghitung ulang dosis obatnya, itu saat berat badan anak kita bertambah minimal 25-30% dari asalnya. Jadi kalau asalnya beratnya 10 kilo jadi 13 kilo itu harus dihitung ulang. Kalau tadinya 20 kilo menjadi 25-26 kilo itu harus dihitung ulang dosis obatnya. Begitu anjurannya, Audi. Oh gitu ya, berarti memang agak sulit ya Prof ya kalau untuk anak-anak ya Prof. Betul ya. Jadi harus ada saat untuk mencoba menghitung ulang apakah dosis obatnya kurang atau tidak, gitu. Oke, yang tadi saya bilang kalau sebenarnya masih banyak pertanyaan ya Prof ya. Tapi karena waktunya terbatas, jadi hari ini kita membahas 15 pertanyaan aja ya Prof ya. Dan itu pun juga tidak terasa ya Prof ya, 15 pertanyaan kita bahas Prof. Ya, yeah. Semua lancar. Jadi semoga ya manfaat untuk semua para pendengar atau pemirsa atau siapapun yang nanti mengunduh program ini ya melalui media sosial tentunya. Iya, sangat-sangat bermanfaat Prof. Bagi saya pun juga sangat bermanfaat sekali Prof ya, menambah ilmu baru buat saya ya Prof. Oke Prof Zainal, untuk yang hari ini cukup sampai di sini Prof. Terima kasih banyak Prof Zainal atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua Prof Zainal. Terima kasih banyak Prof, itu sangat bermanfaat sekali ya Prof Zainal. Dan juga pastinya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada SMC Rumah Sakit Telogorejo yang telah mengadakan acara ini, dan semoga ini semua bermanfaat untuk semua, khususnya kepada para pasien epilepsi ya. Oke, kalau gitu saya Audi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih telah menyaksikan.